Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juminta dengan NIM E10312011016. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura Pontianak. Selamat siang kepada Bu Rulida SIP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori dan Analisa Politik Pemerintahan. Dan selamat siang buat teman-teman semuanya. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai problematika politik dan pemerintahan, yang dimana saya akan mengambil judul mengenai rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Apalah arti sebuah bonus demografis jika tidak berkualitas? Hasil sensus penduduk pada tahun 2020 menyatakan 70% penduduk Indonesia berusia produktif. Namun hasil pusat statistik pada November 2021 menyatakan tingkat pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Yang pertama, motivasi diri. Di dalam motivasi diri ini belum adanya keinginan dari dalam diri sendiri untuk melanjutkan tingkat pendidikan. Yang kedua, kondisi sosial. Kondisi sosial di sini ada dari kondisi lingkungan masyarakat, di mana masyarakat setempat tidak terlalu mementingkan pendidikan, dan juga ada kondisi lingkungan keluarga, di mana dalam keluarga tersebut tidak saling mendukung mengenai pendidikan, dan juga ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi di sini, tingkat ekonomi masyarakat masih banyak yang rendah sehingga tidak mampu untuk melanjutkan tingkat pendidikan. Yang ketiga, ada aksesibilitas. Aksesibilitas di sini menyangkut jarak tempuh. Seperti yang kita lihat, jarak tempuh untuk menuju sekolah masih sangat susah untuk dijangkau, dan juga masih kurangnya fasilitas seperti jembatan dan lain sebagainya. Yang terakhir di sini, yang keempat, dari sektor pengajar, rendahnya kualitas guru dan tenaga pengajar di Indonesia. Guru dan tenaga pengajar di Indonesia sangat memprihatinkan, di mana banyak guru yang belum memiliki profesionalisme dan fasilitas yang lengkap. Dari faktor-faktor tersebut, disinilah peran pemerintah sangat diharapkan untuk dapat memperbaiki tingkat pendidikan di Indonesia. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah, yang pertama, mengadakan bantuan lewat beasiswa, di mana program ini telah dilaksanakan. Namun pada kenyataannya dalam penyalurannya masih terdapat kesalahan, yang dimana yang seharusnya siswa tersebut mendapat bantuan, malahan dia tidak dapat bantuan. Yang kedua di sini, melakukan pemerataan pembangunan sekolah di daerah-daerah terpencil. Yang ketiga di sini, memfasilitasi pendidikan. Fasilitas pendidikan di sini seperti perpustakaan, tenaga pengajar, dan lain sebagainya. Yang keempat ini, menyelenggarakan sekolah gratis untuk warga miskin, karena kita tahu di Indonesia masih terdapat banyak warga miskin yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk bersekolah. Baiklah, saya kira hanya ini video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.